Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMN Jualan itu, yang saya hormati pemateri yaitu Ibu Rahayu Fahmi MPDGN, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru, juga hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai macam rahmat untuk adanya nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat umur dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di aula SMN Jualan itu guna untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Insya Allah akan dilaksanakan sebentar lagi oleh pemateri kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam beserta salawat kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berubah peradaban kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, seperti Islam yang kita imani pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini tetap mengikuti syafaat atau panutan beliau sampai yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Adapun beberapa rangkaian acara pada kesempatan ini, yang pertama pembukaan acara, dalam hal ini kita sudah berlari bersama. Yang kedua sambutan, yang ketiga pemateri, yang keempat doa sekaligus penutup. Bapak dan Ibu Guru yang sama-sama kita hormati, sebelum kegiatan ini kita mulai, nanti ada sesi diskusi setelah materi yang disampaikan nanti oleh Ibu Rahayu Fahmi MPDGN. Oleh karena itu, mohon kepada Bapak dan Ibu Guru menyimak dan mentelah apa yang menjadi materi yang disampaikan oleh pemateri ini, supaya nanti diskusi kita bisa memahami konsep-konsep yang disampaikan oleh pemateri. Bapak dan Ibu Guru yang sama-sama kita muliakan, untuk memasuki acara ini bersingkat waktu, mari kita masuk acara sambutan, yaitu dalam hal ini Kepala SMN Jualan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita semua masih bisa hadir dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tanpa kita aturkan sebagai junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita keluar dari alam yang gelap kita menuju alam
Salah satu cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan yang positif yaitu dengan cara menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, kebetulan sekali di sini ada salah satu guru kita yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu kebanggaan kita bersama Ibu Rahayu Mahdi yang PJ Guru. Tepuk tangan dulu buat ya, pada kesempatan ini Ibu Ayu akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Saya berharap Bapak Ibu guru yang hadir di sini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, aktif dan terlibat sepenuhnya, sehingga kemudian kita dapat bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Di sini kita semua meyakini bahwa setiap siswa adalah ibu yang unik. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk memberikan pendekatan pendidikan yang inklusif dan memenuhi kebutuhan dan potensi setiap siswa. Mari kita menjunjung tinggi keberagaman, berusaha menciptakan dunia yang aman, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan latar belakang daripada siswa kita. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat kepada ibu bapak guru yang telah hadir hari ini dan ucapan terima kasih yang luar biasa karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan bersama kita hari ini. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mari kita bersama-sama membangun masa depan cerah untuk kemajuan SMP 2 tercinta ini. Terima kasih. Mari kita sama-sama menuju perubahan. Bersama kita bisa, bersama kita maju. Mungkin demikian sambutan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP 2 untuk kami aturkan terima kasih. Bapak dan Ibu guru, selanjutnya yaitu acara diskusi materi yang kita tunggu dulu. Dalam hal ini kita disampaikan oleh Ibu Rahayu Fahmi MPD Guru. Kepada Ibu Rahayu Fahmi, waktu dan kesempatan yang kami persilakan. Bisa terdengar Bapak Ibu? Bisa. Bisa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan hari ini. Nah, saya berada di sini bukan karena saya lebih hebat atau lebih pintar dengan Bapak Ibu sekalian ya, tapi di sini kita sama-sama belajar. Nah, kebetulan saya mungkin lebih dulu mendapatkan materinya, lebih dulunya hanya 2 minggu yang lalu gitu. Nah, 2 minggu yang lalu saya mendapatkan materi tentang budaya positif ini. Setelah itu
kami para calon guru penggerak ditugaskan untuk menerapkan di sekolah. Setelah diterapkan, ini salah satu tugasnya yaitu untuk menyebarkan ilmu yang didapat dan apa yang diterapkan diceritakan ke guru-guru di sekolahnya masing-masing, seperti itu ya. Jadi materi kita yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya ini perkenalkan dulu orang-orang yang bersamai saya dalam pendidikan guru penggerak. Ibu Yesi Angga ini beliau sebagai fasilitator. Jadi beliau ini yang menemani saya dalam Zoom meeting, kegiatan-kegiatan yang online itu. Beliau di tempat yang jauh di Pulau Sumatera sana, di Lampung. Kemudian ada Ibu Siti Nur Najmah, itu pengajar praktik. Beliau yang mendampingi saya selama kegiatan yang offline di sekolah. Mungkin beberapa saat yang lalu ada Bapak Ibu guru yang pernah melihat ya, beliau datang ke sekolah. Nah, yaitu beliau yang mendampingi saya untuk pembelajaran offline-nya ya. Beliau kepala sekolah di SNPN 5 Palibelo. Dan saya sendiri ya, saya di sini lagi mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Insya Allah nanti angkatan 12 ada lagi guru-guru kita yang presentasi di paling depan sini. Nah tujuan kegiatan hari ini itu saya sebagai JGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman saya sebagai JGP mengenai konsep-konsep inti itu dalam modul budaya positif. Ini salah satu latar belakangnya kenapa sih harus kita mengetahui materi tentang budaya positif ini ya, yaitu karena lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah itu akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta di ini. Materinya lumayan banyak dan cukup luas ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ yang pertama ada tentang teori kontrol. Kemudian nanti pada teori kontrol itu dinyatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian nanti di situ ada semua perilaku memiliki tujuan. Itu nanti penjelasannya ada tentang teori motivasi. Kemudian ada juga tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada makna disiplin. Kemudian nanti ada 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir ada terkait tentang segitiga restitusi. Ya, jadi ini konsep inti modul budaya positif. Jadi dalam beberapa waktu ini, dalam beberapa menit ini kita akan membahas tentang ini ya Bapak Ibu ya, 6 materi inti ini. Nah ini ayo cobalah buka apa? Sekarang Bapak Ibu coba dibaca di atas. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, salah satu A jadi A ya, yang satunya jadi B ya. Jadi tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut setelah menjaga Anda karena begitu penting bagi kehidupan Anda benda yang di tangan kalian ini A ya. Kemudian yang tugasnya apa? Tugasnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan yang A ini ya. Ya, jadi teman yang B ini boleh membujuk, boleh menghadapi marah-marah kayak A boleh, mengintimidasi, diancam boleh, memarahi, menggoda boleh, dengan menggelitik, bahkan yang B boleh menawari yang A uang gitu, dan ada mau membuka tangannya. Coba sama temannya di sebelah. Temannya di A, temannya di B. Ya, bebas terserah tanya mau buka atau enggak. Coba pasang-pasangan. Sekali sama
Dia nyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita semua itu berbeda-beda. Mungkin ada yang membuka karena dari uang, ada yang membuka karena digoda, makan rayuannya bisa jadi ya. Jadi kebutuhan orang-orang itu berbeda-beda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian dia semua perilaku memiliki tujuan. Kalau menurut yang kontrol ya. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang ya kalau saya kontrol. Nah ini makna disiplin Bapak Ibu ya. Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin ya. Kecenderungan umum selama ini mungkin kita mengkaitkan disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Misalkan ada yang melanggar peraturan itu bakal dapat hukuman, kan itu kan kurang nyaman ya, dapat hukuman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia ya. Ini makna disiplin. Kemudian ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal, di mana pada nilai-nilai universal itu menyatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, Bapak Ibu ya. Jadi dengan menaikkan nilai kebajikan yang dialami seseorang ini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, untuk kita, para anak-anak kita, pelajar kita, nilai kebajikannya itu ada dalam profil pelajaran Pancasila ya. Ada saya dengar anak saya itu bernyanyi belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian, nah ini, saya minta pendapat Bapak Ibu sekalian. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang tergantung. Pak Is, Bapak kenapa susah? Kasih pendapat. Terima kasih Pak Is. Pak Is untuk mendisiplinkan siswa agar tidak melakukan pelanggaran. Baiklah kita lanjutkan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju? Baik, kita simpan gambarnya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Sebagai besar ya? Oke. Kemudian membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan kita membuat anak merasa bersalah, dampaknya lebih ringan daripada kita hukum anak. Setuju? Oke. Setuju ya? Nah ini nanti setelah belajar ini setelah kita buat tahu jawabannya gimana. Nah ini ya, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya saya bertanya Bapak Ibu guru hari ini hadir di sini di diseminasi ini apa motivasinya? Bagus sekali ada menambah wawasan. Ada yang dapat sertifikat? Iya ada. Ada yang dapat stek? Ada.
jangan-jangan saya nanti ditegur sama kepala sekolah gitu kan. Berarti dia dapat hukuman di situ ya. Nah, yang kedua untuk imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi di sini pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jika saya datang ke diseminasi Bu Ani, apa yang saya dapat nanti? Sertifikat dan itu imbalan ya. Nah yang kedua itu merupakan motivasi eksternal. Jadi berarti nanti kalau nggak itu bukan saya nggak datang hukumannya. Jadi dari luar gitu ya. Misalkan nanti ada sertifikatnya nggak mau datang gitu kan dari luar. Berarti kan. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Bila saya belajar, kira-kira saya akan menjadi apa? Bilang ya. Sampai pada teori motivasi yang ketiga, tiba-tiba LCD padam dan ternyata sedang diadakan pemadaman listrik karena para pekerja PLN sedang melakukan perbaikan di area Lamitu. Setelah berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan presentasi secara online yaitu melalui Zoom meeting sehingga Bapak Ibu guru dapat melihat materinya melalui handphone mereka masing-masing. Sebelumnya saya haturkan mohon maaf karena keterbatasan saya yaitu pada saat melakukan perekaman Zoom meeting menggunakan Chromebook, saya sudah menyalakan perekaman audio. Namun ternyata setelah saya cek kembali videonya, ternyata suaranya tidak terekam. Jadi saya akan menjelaskan kembali berdasarkan rekaman video yang saya ambil pada saat diseminasi. Setelah membuat room pada Zoom meeting, maka saya membagikan link Zoom meetingnya kepada para guru melalui grup WhatsApp sekolah kami. Persiapan melakukan diseminasi menggunakan Zoom meeting ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10 menit. Hal ini disebabkan karena sebagian besar guru di sekolah kami itu baru pertama kali menggunakan aplikasi Zoom meeting untuk pertemuan online. Kami menggunakan Zoom meeting ini dengan tujuan agar para guru dapat melihat materi diseminasi yang akan saya sampaikan melalui handphone mereka masing-masing. Beberapa kendala yang dihadapi pada saat persiapan Zoom meeting yaitu yang pertama, beberapa guru ada yang masih belum menginstal aplikasi Google Meet. Yang kedua yaitu terdengarnya suara bising di sana sini karena pantulan dari suara HP semua guru karena kami berada pada satu ruangan yang sama. Sehingga kami yang mengetahui cara mengatasinya itu harus berkeliling ke para guru untuk mematikan satu persatu loudspeaker dari handphone para guru. Setelah sebagian besar guru masuk ke dalam room meeting, maka saya memulai melanjutkan presentasi. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para guru atas ketidaknyamanannya karena kendala yang kami hadapi pada saat diseminasi.
Baiklah, saya akan mulai memberikan audio atau sound seperti pada saat saya presentasi untuk melanjutkan presentasi yang sebelumnya offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, saya ucapkan permohonan maaf karena tadi kita mendapatkan kendala sehingga sekarang kita sepakat melakukan Zoom meeting agar Bapak Ibu guru sekalian dapat melihat materi diseminasi melalui handphone Bapak Ibu guru masing-masing. Baiklah, sebelumnya saya izin share screen ya Bapak Ibu guru ya. Tadi materi kita sudah sampai pada teori motivasi ya Bapak Ibu guru ya. Tadi sudah kita bahas bahwa ada motivasi karena takut akan hukuman dan juga ada motivasi untuk mendapatkan suatu imbalan dari orang lain atau institusi, di mana yang keduanya itu merupakan motivasi eksternal. Nah, satu lagi motivasi yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal. Nah, ini ada quote dari Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga bagaimana kita memerintah diri kita sendiri. Selanjutnya ini salah satu materi yang menurut saya menarik, yaitu dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi ini Bapak Ibu ya, ternyata memberikan penghargaan itu sama saja dengan menghukum. Dia merupakan motivasi eksternal. Nah, ini beberapa dampak dari dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, di mana penghargaan dan hukuman itu biasanya tidak bertahan lama, ada jangka pendek dan jangka panjang pengaruhnya. Kemudian penghargaan dia dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan dapat menghukum, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Salah satu contohnya yaitu pada saat saya mengajar IPA, apabila ada anak-anak yang mendapatkan nilai 100 ulangannya, saya berikan imbalan uang 50.000 misalkan. Pada saat nanti dia naik kelas tidak diajar lagi oleh saya, kemudian oleh gurunya tidak pernah dikasih hadiah seperti itu, maka anak-anak tidak akan semangat lagi belajarnya. Toh nanti kita dapat 100 pun tidak dapat uang 50.000 kayak sama Ibu Ayu. Kan mereka akan berpendapat gitu sepertinya, seperti itu gitu. Itu pengaruh jangka panjangnya. Dan biasanya motivasi eksternal ini tidak bertahan lama. Kapan ada penghargaan atau kapan mereka takut akan hukuman, itu pada saat itu saja mereka akan melakukan motivasi tersebut. Nah, selanjutnya dihukum nggak boleh Bu, penghargaan juga nggak baik. Nah, bagaimana? Kita bentuk program kebajikan atau apresiasi, yaitu yang perlu diingat dalam hal ini ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian agar semua murid merasa dihargai. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir yaitu fokus pada prosesnya. Fokus pada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Bukan pada siapa yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, bagaimana contoh program kebajikan yang dapat kita terapkan?
Yuk kita simak. Yang pertama, yaitu kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada tindakan-tindakan guru yang kemudian kita tebak dia merupakan hukuman atau konsekuensi. Di mana hukuman itu sesuatu yang kita berikan kepada siswa karena melakukan kesalahan. Ini bersifat spontan dan biasanya nggak ada hubungannya dengan kesalahan yang dibuat oleh siswa. Contohnya, saya sebagai guru IPA, pada saat anak-anak tidak menyelesaikan tugas, saya menghukum anak-anak tersebut dengan lari keliling lapangan ya. Mungkin ada beberapa guru pernah melihat saya menghukum anak-anak lari keliling lapangan. Itu karena dia tidak menyelesaikan tugas IPA. Itu kan nggak ada hubungannya. Dia tidak menyelesaikan tugas IPA dengan lari keliling lapangannya, itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi merupakan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh siswa karena dia tidak melakukan tugasnya atau karena melakukan suatu kesalahan. Contohnya pada saat jam pelajaran saya, jam pelajaran IPA, anak-anak tidak menyelesaikan tugasnya, maka nanti pada saat jam istirahat dia harus menyelesaikan tugasnya. Konsekuensinya itu, jadi jam istirahatnya terpotong untuk menyelesaikan tugas IPA. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Udah pinter semua ya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, yang keenam, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Misalkan aturan sekolahnya harus menggunakan sepatu hitam ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana yang tindakan guru yang ketujuh ini? Bapak Ibu guru yang ngajar PJOK, bagaimana pendapatnya? Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya ya di slide ini. Nah, udah sebagian besar sudah tepat ya jawaban Bapak Ibu guru. Kita lanjutkan. Nah, ini ada identitas gagal yaitu hukuman. Kemudian ada identitas sukses, disiplin berupa konsekuensi dan restitusi. Ini beberapa ciri-cirinya. Kita lanjutkan, apa itu restitusi? Restitusi merupakan ganti kerugian atau pembayaran atau kembali. Itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bidang kedokteran, restitusi berarti penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Kemudian apa restitusi dalam hal ini yang kita bahas hari ini? Itu adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Ingin menjadi seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini menurut Goosen pada tahun 2004.
Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ya, ada 9. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, dia menawarkan bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar. Yang ketujuh, berfokus pada karakter. Yang kedelapan, berfokus pada solusi dan mengembalikan anak-anak ke kelompoknya. Kemudian ada istilah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Iya, demi keselamatan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Untuk kebersihannya. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk kedisiplinannya Bapak Ibu ya. Jadi yang mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke keyakinan-keyakinannya. Karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu ya Bapak Ibu ya, kenapa keyakinan bukan peraturan. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa peraturan. Mari kita sama-sama temukan nilai-nilai kebajikan yang dituju ya. Contohnya seperti tadi ya, harus menggunakan helm pada saat berkendaraan. Ya, untuk keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu tentukan ya dari peraturan ini kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, ini nilai kebajikan apa? Bagus sekali, tanggung jawab Bapak Ibu ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Oke, saling menghormati atau saling menghargai ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, oke. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keamanan ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, budaya antri atau disiplin juga masuk ya. Kemudian gunakan masker, kesehatan, ya udah pinter semua. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Menurut Bapak Ibu apa kebajikan yang dituju? Keamanan, bagus sekali. Saya rasa Bapak Ibu udah paham ya apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nah ini ya diharapkan dari peraturan kelas kita turunkan menjadi apa saja keyakinan kelasnya. Diharapkan dengan gitu dapat menciptakan lingkungan positif dan dapat menciptakan budaya positif. Kita lanjutkan, jadi ini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 ya. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebutuhan untuk kebebasan. Jadi apabila anak-anak melakukan pelanggaran, coba kita cari tahu kira-kira kebutuhan dasar mana sih yang belum terpenuhi pada anak-anak tersebut. Coba bayangkan kita pada saat datang ke sekolah mengajar, kemudian kita belum sarapan dalam keadaan lapar. Itu kebutuhan kita untuk bertahan hidup belum terpenuhi Bapak Ibu ya. Bisa fokus nggak dalam mengajar? Tidak ya? Ya, pasti itu dapat menghambat kegiatan kita. Begitu pula anak-anak dalam membuat kesalahan bisa jadi karena kebutuhannya belum terpenuhi. Contohnya, dia perilaku siswanya kebutuhan yang memukul teman yang menghinanya, yang belum terpenuhi itu kekuasaan atau powernya. Jadi apa cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya tanpa memukul? Kemudian perilaku siswanya dia menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Kemudian apa? Ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Nah ini termasuk banyak ya. Bukan hanya anak-anak, ibu-ibu biasanya juga suka kalau gosip. Kemudian perilaku siswanya menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah.
Ini hanya bercanda untuk kebutuhan senangnya ya. Apa ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Selanjutnya, mengganggu di kelas. Kebutuhan yang tidak terpenuhi yaitu kebebasan. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu teman di kelas? Nah, kita lanjutkan. Ini ada 5 posisi kontrol guru ya, Bapak Ibu guru sekalian. Yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Yuk kita nonton sama-sama. Ini terkait 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi murid yang bermasalah. Tapi ini udah banyak yang mulai mengingatkannya bahwa waktunya terbatas, sehingga nanti ini videonya akan saya bagikan ya, linknya di grup sekolah kita. Jadi saya akan menjelaskan aja secara singkat tentang 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, posisi kontrol menghukum, itu dia tidak mau tahu tentang alasan muridnya, dia tidak mau mengerti mengapa muridnya, misalkan murid terlambat, tidak mau mengerti mengapa murid melakukan kesalahan. Dia suka memasang wajah galak, menghardik, sampai membuat anak-anak merasa takut. Biasanya ini posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah itu tidak sampai menghardik, lemah lembut, tapi penekanannya menekankan bahwa dia sangat kecewa sehingga anak-anak menjadi merasa sangat bersalah. Posisi teman, gurunya menempatkan diri seperti teman. Kemudian pemantau, biasanya dia memperhatikan anak-anak itu dan mengaitkannya dengan peraturan. Kalau manajer, dia memperhatikan anak-anak yang membuat salah, kemudian mengaitkan dengan peraturan. Kemudian anak-anak disilakan kembali untuk memikirkan dan mengingat kembali tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Sehingga untuk menerapkan posisi manajer ini harus sebelumnya membuat yang namanya keyakinan kelas dulu. Karena nanti saat menangani siswa dengan menggunakan posisi manajer ini, anak-anak akan diminta kembali berpikir tentang keyakinan sekolah atau kelas apa yang mereka yakini. Kira-kira tindakannya sudah sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas. Kemudian apa solusi agar dia tidak mengulangi permasalahan itu lagi. Sehingga diharapkan dengan begini anak-anak dapat tumbuh motivasi intrinsiknya dalam menyelesaikan permasalahan dan tidak mengulangi kesalahannya berulang-ulang kali. Jadi diharapkan nanti di antara 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru kira-kira yang mana yang paling tepat untuk kita terapkan. Bagus sekali sebagai manajer ya. Kemudian ini secara singkat segitiga restitusi ya. Ada cara menerapkan segitiga restitusi. Ini nanti saya berikan contoh yang pernah saya lakukan pada anak-anak. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian menstabilkan identitas yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena telah berbuat sudah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak-anak yang buat kesalahan biasanya takut ya. Jadi kita tenangkan dulu, kita stabilkan dulu emosinya. Nah, ini ada beberapa perkataan guru, contoh perkataan guru yang dapat diterapkan pada proses menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan itu tujuannya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi biasanya ya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini biasanya perlunya kita membuat keyakinan kelas, karena nanti pada proses segitiga restitusi ini kita akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita buat.
Ini beberapa dokumentasi membuat keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 8 dan kelas 9. Diawali dengan menulis peraturan dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dirubah ke kalimat positif. Setelah itu, dari kalimat-kalimat positif itu kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, yang paling ideal kalau kita SMP kan gurunya banyak nih. Nggak harus satu guru mapel membuat satu keyakinan kelas gitu, nggak ya. Tapi sebaiknya disusun dengan wali kelas, kemudian informasikan kepada guru-guru mata pelajaran lain tentang keyakinan kelas tersebut, atau dapat juga dipajang keyakinan kelasnya di depan kelas agar guru mata pelajaran lain juga bisa tahu tentang keyakinan kelas yang telah dibuat ini. Ini beberapa keyakinan kelas yang pernah saya terapkan di kelas 8 dan kelas 9. Selanjutnya ini masih dokumentasi ya. Ini prosesnya. Yang pertama anak-anak menuliskan peraturan apa harapannya. Kemudian kita sama-sama menentukan peraturan untuk di kelas. Kemudian di peraturan kita jadikan menjadi keyakinan. Ini contoh segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di kelas 7. Ya, ini kasusnya. Kemudian ini pelaksanaan segitiga restitusinya. Mungkin karena waktu yang terbatas, nanti ini tertuang dalam demonstrasi kontekstual yang telah saya lakukan, itu ada di YouTube. Nanti saya bagikan linknya kepada Bapak Ibu guru sekalian ya. Linknya kepada Bapak Ibu guru sekalian ini bersama Sri dan Uswatun siswa kelas 7. Ini pendapat mereka. Ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, karena suara yang tidak terekam, maka saya meminta beberapa guru untuk menyampaikan kembali pertanyaan dan refleksi mereka melalui voice WhatsApp. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Ibu Kartini SPD. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan cara mengontrol diri. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Ibu Ayu bahwa seorang itu tidak bisa atau tidak dapat mengontrol orang lain, akan tetapi bisa mengontrol diri sendiri. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana usaha guru untuk mengontrol siswa ketika siswa tersebut tidak mampu mengontrol diri mereka sendiri. Nah, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kartini. Bagus sekali ya pertanyaannya. Memang kita tidak dapat mengontrol orang lain, termasuk anak-anak didik kita. Kalaupun kita memerintah mereka, misalkan kamu buang sampah pada tempatnya ya nak, gitu. Mereka itu mau melaksanakannya karena mereka membiarkan kita mengontrol diri mereka sendiri, gitu. Itulah salah satu tujuan kita belajar tentang keyakinan kelas, tentang restitusi, tentang motivasi intrinsik ini ya, dengan harapan bahwa dengan menerapkan restitusi ini, dengan mengembalikan siswa kepada keyakinan-keyakinan peraturan itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa itu, sehingga murid dapat berpikir kembali tentang keyakinan mereka, tentang apa yang telah mereka langgar. Nah, dengan begitu diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak-anak
sehingga kita tidak perlu mengontrol mereka gitu, sehingga mereka menaati peraturan ya karena itu merupakan keyakinan mereka, bukan karena kita sebagai guru yang mengontrolnya. Itulah salah satu tujuan kita menyelesaikan permasalahan dengan keyakinan kelas dan dengan segitiga restitusi. Sekian ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu disampaikan oleh Ibu Fitrin SPD, di mana sebenarnya pada saat melakukan Zoom meeting, sesi tanya jawab dan refleksi ini dipandu oleh moderator kami yaitu Pak Aliansah SPD. Namun karena saya mereka ulang audionya, maka Pak Aliansah di sini tidak sempat saya melakukan perekaman. Ya, kita saksikan pertanyaan yang kedua ya dari Ibu Fitrin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrin. Saya guru prakarya di SMP Negeri 2 Lambitu. Yang ingin saya tanyakan yaitu dalam membuat keyakinan kelas, kan sebaiknya anak-anak membuatnya dengan wali kelas untuk kemudian diyakini oleh kelas tersebut. Nah, bagaimana misalkan guru mata pelajaran lain kayak saat saya mengajar prakarya, anak-anak ada yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tapi dia tidak termasuk di dalam keyakinan kelas tersebut gitu, pelanggarannya. Nah, apakah bisa saya mendapatkan restitusi di situ? Yang pertama, pertanyaan yang kedua itu apakah bisa saya sebagai orang selain wali kelasnya, guru yang baru, apabila ingin menambahkan keyakinan kelasnya, apakah bisa gitu. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitrin atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Jadi apabila di kelas ada seseorang anak yang melakukan kesalahan dan kita akan mengembalikan kepada keyakinan kelas, ternyata kesalahan yang dilakukan belum termasuk dalam keyakinan kelas tersebut, mungkin penyelesaiannya dapat kita sampai menanyakan solusi dulu, belum kita kembalikan ke keyakinan kelas. Nah, apabila merasa dibutuhkan, kita bisa mendiskusikan kembali dengan wali kelas, kira-kira anak ini pernah melakukan kesalahan ini, perlu nggak ditambahkan ke keyakinan kelas gitu. Biar nanti kalaupun harus ditambahkan ke keyakinan kelas, ya dengan wali kelasnya sebaiknya berdiskusinya. Jangan kita langsung menambahkan keyakinan kelas di kelas tersebut. Seperti itu kalau menurut pendapat saya. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir yaitu disampaikan oleh Ibu Aisyah SPD, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Lambitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah, guru bahasa Inggris. Nah, yang ingin saya pertanyakan yaitu apa yang dimaksud dengan hukuman dengan penghargaan itu, dan apa jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian bisa dijelaskan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ais atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan hukuman penghargaan? Ini maksudnya yaitu bahwa penghargaan itu dia serupa dengan hukuman, karena dia sama-sama merupakan motivasi eksternal, jadi sama-sama tidak akan bertahan lama. Yaitu dia akan terjadi, misalkan murid akan melakukan mematuhi peraturan apabila dia takut akan hukuman ataupun diberikan penghargaan. Nah, bagaimana efek jangka panjang dan jangka pendeknya? Jangka pendek, oke lah, mungkin anak-anak jadi mau mematuhi peraturan selama syarat-syaratnya itu ada. Jangka panjang biasanya itu tidak berlangsung lama.
Contohnya, saya punya anak di rumah. Anak saya itu biasanya sering membantu saya membersihkan kamar. Dia melihat saya membersihkan kamar, dia ikut. Namun sama neneknya sering diminta membantu membersihkan kamar. Kalau membersihkan kamar neneknya, nanti dikasih upah uang 2.000 misalkan kayak gitu. Dan itu sering berhari-hari, misalkan dalam seminggu itu dikasih upah 2.000 terus oleh neneknya. Nah, setelah itu sama saya jadinya dia udah nggak mau bantu bersihkan kamar lagi, minta uang 2.000 lagi. Kalau saya nggak kasih uang 2.000, dia nggak mau bersihkan kamar lagi. Nah, itu salah satu efeknya, dia mematikan motivasi gitu. Itu efek jangka panjangnya salah satunya. Nah, kemudian apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu merupakan suatu ganjaran yang kita berikan kepada orang yang melakukan kesalahan, namun itu bersifat spontan dan tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang diperbuat. Dan biasanya hukuman ini bisa menimbulkan sakit hati kepada orang yang dihukum. Nah, kalau konsekuensi itu merupakan setelah sesi tanya jawab dilanjutkan dengan refleksi yang masih berhubungan dengan 3 orang guru, yaitu dari kesalahan yang diperbuat oleh anak-anak Ibu Fitrin SPD, aturan dan apa yang sudah dilanggar, maka konsekuensinya seperti ini gitu. Dia berhubungan. Kemudian restitusi bagaimana? Dimana pada saat anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak hanya memberikan menyuruh anak memikirkan bagaimana solusinya, tapi kita kembalikan kepada keyakinan anak tersebut. Diharapkan dengan restitusi ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Diharapkan anak-anak dapat berpikir tentang kesalahannya, bagaimana solusinya, dan keyakinan apa yang telah mereka langgar. Diharapkan setelah restitusi ini anak-anak tidak mengulangi kesalahannya seperti itu. Setelah sesi tanya jawab dilanjutkan dengan penyampaian refleksi dari para guru. Berikut refleksi dari para guru pada kegiatan diseminasi yang dikirimkan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Ya, menurut saya cukup luar biasa sekali atas materi yang disampaikan oleh Ibu Rahayu tadi. Dari sebelumnya saya sering menerapkan sebuah hukuman kepada siswa. Nah, ternyata hukuman itu tidak berefek untuk sebuah kemajuan bagi siswa tersebut. Nah, dan sebenarnya yang memberi dampak positif itu justru konsekuensi yang harus diterapkan pada siswa ketika siswa tersebut melakukan sebuah kesalahan. Refleksi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Fitrin SPD sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus terang, saya bersyukur sekali dapat mengikuti kegiatan diseminasi hari ini karena saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang penerapan budaya positif. Salah satunya itu bagaimana tentang yang namanya keyakinan kelas dan bagaimana cara kita menerapkan restitusi di sekolah. Dan saya rasa itu emang cara yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan siswa di zaman sekarang ini. Itu dimana dengan hukuman dan kekerasan itu dianggap melanggar aturan. Dan selain itu di sini juga kita belajar tentang bagaimana cara untuk membangun motivasi intrinsik anak-anak. Bagaimana caranya agar anak-anak dapat mematuhi peraturan, dapat menjunjung tinggi hal-hal yang baik, dan itu motivasinya berasal dari dirinya sendiri, bukan karena dipaksa oleh guru, bukan karena takut dihukum oleh guru, bukan karena diberikan penghargaan oleh guru, tapi diharapkan bisa berasal dari diri siswa itu sendiri gitu.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Ibu pemateri dan atas ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Andri MPD Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Lambitu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam meningkatkan motivasi pembelajaran peserta didik. Guru dapat memberikan sebuah reward berupa hadiah agar peserta didik bersemangat dalam pembelajaran. Guru juga dapat memberikan bentukan berupa pujian, baik, bagus. Itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sesi refleksi, maka moderator menyampaikan kata-kata penutup dan menyimpulkan hasil diseminasi budaya positif pada hari ini. Selain itu, moderator juga mempersilahkan saya sebagai pemateri untuk menyampaikan closing statement. Closing statement yang saya sampaikan pada saat itu yaitu sebuah quote yang menyatakan bahwa tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai dulu baru akhirnya kita bisa dan bisa menjadi hebat. Nah, mungkin sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.